Sekarang saya berada di Dusun Purwojati, Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tepat di samping saya, di sebelah sana itu berdirilah satu batang pohon yang sangat-sangat legendaris dan fenomenal. Itulah yang disebut jati sungsang. Jati sungsang adalah jati yang sangat tua, yang juga menjadi cikal bakal nama dari wilayah Purwojati. Dan saya meyakini bahwa misalnya jati sungsang adalah jati yang tertua di dunia. Seperti apa pohon jatinya? Ikuti saya. Sahabatku semuanya, itu adalah jati sungsang. Dulu jati ini adalah milik perorangan, milik pribadi, kemudian berpindah tangan, yang terakhir pemiliknya adalah Mbah Wira Besari, terus kemudian turun ke anaknya dan dibeli oleh panjenenganipun Bapak Haji Sudirohusodo, yang kemudian oleh Pak Haji Sudirohusodo diserahkan kepada desa untuk dijadikan aset desa, yang kemudian pada waktu sekitar 20 tahun yang lalu oleh Bapak Lurah Desa Purwojati ketika itu Pak Tarwin kemudian diajukan menjadi cagar budaya Kabupaten Banyumas. Yuk kita sekarang lihat seperti apa pohon jati sungsang, pohon jati tertua di dunia ini. Sahabatku semuanya, inilah jati sungsang di Dusun Purwojati, Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Batangnya sudah menjadi fosil. Untuk usia kayu jati, kayu lah pada umumnya, saya sih tidak tahu persis, tapi saya dengar-dengar itu ada satu teknologi yang bisa mendeteksi atau mengukur umur daripada kayu itu. Apakah mungkin itu dari sains-sains seperti ini ya, fosil-fosil kayu-kayu yang sudah seperti ini kemudian dia bisa diukur. Nah, silakan barangkali dari antara sahabat semuanya penonton video ini yang mengerti tentang bagaimana caranya mengukur atau memprediksi usia daripada sebuah kayu, saya persilakan untuk datang ke Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, Banyumas, untuk bisa mengecek sebetulnya kayu jati sungsang ini usianya sudah berapa tahun. Monggo dipersilahkan. Pohon jati itu kalau dilihat itu dulu mungkin malah lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena sebetulnya bagian bawah daripada pohon ini sudah lapuk, sudah pada lapuk, yang akhirnya pertumbuhannya itu sudah sangat terhambat. Mungkin dia hanya mengandalkan dari akar-akar yang masih aktif di sebelah sana. Karena kalau akar yang ini saya kira sudah tidak aktif lagi. Walaupun dia panjang sampai ke sana, ini mungkin sudah tidak aktif lagi. Kalau lihat dari sini sudah mengaktif, tapi sangat keras karena dia sudah memfosil, sangat keras sekali. Sekitar 20 tahun yang lalu sebetulnya jati ini berkawin dengan pohon beringin yang super besar, tepatnya di sebelah sana, di sebelah timur. Jadi dia seperti ini sahabat, antara pohon jati dan pohon beringin. Cuman pohon beringinnya semakin besar sehingga mengalahkan dominasi genetika dari pohon jati ini, yang akhirnya oleh Bapak Kepala Desa ketika itu kemudian pohon beringin ditebang. Sisalah pohon jati ini yang terhambat oleh pohon beringin itu sampai sekarang seperti ini. Kalau kita lihat dari namanya saja, pohon jati ini adalah cikal bakal adanya Desa Purwojati.
Dari namanya saja adalah Purwojati. Purwo adalah permulaan atau kawitan bahasa Jawanya. Jati adalah pohon jati. Jadi mungkin saja ini adalah permulaan adanya pohon jati, atau bisa dikatakan jati yang sudah memang sangat sepuh dan sangat tua. Kita bisa lihat ini batang, atau ya batangnya aja sudah memfosil, sudah seperti batu. Nilai artistiknya sudah sangat luar biasa. Bahkan ini pernah ditawar di atas 1 miliar oleh seorang kolektor 20 tahun yang lalu, tetapi juga tidak diberikan karena ini sudah menjadi aset desa dan kemudian dijadikan cagar budaya Kabupaten Banyumas untuk melindungi cagar budaya yang dimiliki oleh masyarakat sekitar sini. Ini adalah punden. Seperti yang tadi saya bilang, setelah dimiliki oleh beberapa orang dari zaman dahulu kala, yang terakhir kemudian dibeli oleh Bapak Haji Sutirosodo. Beliau juga yang mendirikan Balai Sanggar Penisian. Atas kebaikan dan kemuliaan hatinya kemudian diserahkan ke pemerintah desa. Ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di sini. Kita harus lestarikan, kita harus jaga. Semoga ini akan lestari terus. Jati Sungsang diperkirakan sudah berumur 400 atau 500 tahun lebih. Kenapa? Karena dari beberapa sumber, para sesepuh orang tua itu mengatakan ketika beliau masih kecil, sekitar tahun 1900-an, itu mengatakan pohon jati ini sudah seperti ini besarnya. Dan beliau mengatakan kepada kakek neneknya juga sekitar tahun 1800 atau abad 18, jati Sungsang ini ya sudah sebesar ini. Artinya ukuran ini sudah bisa dikatakan mentok. Dia hanya bertahan hidup karena memang sudah begitu sangat tuanya. Di atas sana banyak sekali pohon anggreknya loh sahabat semuanya, tetapi tidak pernah ada yang berani mengambil. Saya juga tidak tahu kenapa. Menurut daripada cerita yang beredar di masyarakat turun temurun dari zaman dahulu, sejarahnya siapa yang menanam pohon jati ini itu diceritakan itu adalah dahulu kala ketika zaman perwalian itu ada seorang wali yang sedang musafir ya, berkelana, kemudian singgah di sini dan kemudian beliau menancapkan tongkatnya. Dan kemudian ternyata tongkat itu menjadi pohon jati. Dan si wali tersebut kemudian mengatakan kepada masyarakat sekitar sini bahwasanya nuju wing sawijining dina wonten ing rejoning jaman wilayah iki dijenengi Purwojati. Semenjak itu wilayah ini menjadi nama Purwojati atau permulaan dari jati. Adapun kemudian terbentuk kecamatan, desa dan lain sebagainya itu mungkin setelah ada pemerintahan Belanda. Inilah Jati Sungsang, jati yang menjadi kebanggaan warga masyarakat wilayah Purwojati dan sekitarnya, jati yang menjadi pepunden di daerah sini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.